Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Terlilit hutang, petani di Padang Panjang nekat curi roda mobil yang sedang terparkir. Tertimpa pagar pembatas lapangan sepak bola di tanah datar. 1 pekerja tewas dan 3 luka-luka. Bocah 4 tahun di Padang terjepit di mesin cuci. Seorang petani di Padang Panjang, Damrizal, yang berusia 25 tahun, harus berurusan dengan polisi. Akibat ulahnya mencuri roda mobil. 4 roda mobil korban yang sedang terparkir di garasi depan rumah dicopot pelaku dan dibawa kabur. Aksi pencurian itu dilakukan tersangka pada dini hari. Korban yang hendak mengendarai mobilnya kaget mendapati keempat roda mobilnya sudah raib. Korban pun melaporkannya kepada polisi. Hasil penyelidikan, polisi mencurigai tersangka Damrizal yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, dan rumahnya pun tak jauh dari rumah korban. Benar saja, saat ditangkap, keempat roda mobil itu masih tersimpan di belakang rumahnya karena masih menunggu pembeli. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena terlilit hutang dan desakan kebutuhan hidup. Bahwa sebelumnya si pelapor memarkirkan mobilnya di garasi rumahnya. Keesokan harinya, sewaktu pelapor akan menghidupkan mobilnya, ternyata keempat ban mobilnya sudah hilang. Tersangka beserta barang bukti 4 roda mobil, tang, dongkrak, kunci roda, serta sepeda motor yang digunakan untuk mencuri, ditahan di Mapolres Padang Panjang. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Empat pekerja renovasi lapangan sepak bola di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar, usai tertimpa pagar pembatas yang runtuh. Gusni Anwar, pria berusia 57 tahun, tewas di tempat kejadian karena tertimbun. Butuh waktu 1 jam untuk proses evakuasinya. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah setempat. 3 korban lainnya, Ridwan, Zul, dan Mulyadi, dilarikan ke puskesmas terdekat karena luka dan patah tulang. Kejadiannya bermula saat 4 pekerja hendak memasang jaring lapangan sepak bola. Namun karena melihat pondasi pagar yang sudah keropos, keempat pekerja berinisiatif untuk mempertebal dan memperbaiki pondasi pagar terlebih dahulu. Naas, saat melakukan perbaikan, tiba-tiba penahan tebing ambrol dan pagar pembatas runtuh menimpa pekerja di bawahnya. Ada kejadian kecelakaan kerja, di mana pagar pembatas lapangan bola Lima Kaum roboh dan menimpa 4 orang pekerja. 4 orang pekerja, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka. Penyebab pasti runtuhnya penahan tebing serta pagar pembatas masih diselidiki polisi. Dugaan sementara, kondisi tanah dan pondasi yang rapuh tak kuat menahan beban pagar dan akhirnya runtuh. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Keasikan bermain petak umpet, bocah 4 tahun, warga Anduring, Kota Padang ini terjepit di dalam mesin cuci. Karena tak bisa keluar, orang tuanya
meminta bantuan petugas pemadam kebakaran pada Senin malam. Petugas pemadam langsung berubah peran menjadi montir mesin cuci. Untuk mengeluarkan bocah yang terjepit di tabung pengering, petugas harus mengeluarkan tabung itu. Alhasil, mesin cuci pun dibongkar. Meski bukan montir dan hanya menggunakan peralatan seadanya, tabung berhasil dilepaskan dari mesin cuci. Namun persoalan belum selesai karena kaki bocah yang terlipat tak bisa bebas dengan serta-merta karena terhalang bagian atas tabung itu. Petugas pun membukanya dengan peralatan sederhana. Untungnya, selama proses berlangsung, bocah tidak rewel dan tidak menangis. Petugas punya cara jitu untuk meredamnya, yakni memberikan sebuah telepon genggam, dan bocah pun asik bermain. 1 jam kemudian, bocah tersebut berhasil dikeluarkan tanpa cedera sedikit pun. Nenek kakek dari anak ini mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah menyelamatkan anak cucu kami, yaitu yang sudah masuk ke dalam pengeringan mesin cuci. Meski dibongkar paksa, mesin cuci tersebut masih bisa digunakan karena petugas hanya merusak bagian atas tabung pengeringnya. Dari Padang, Alfi melaporkan. Bisa. Harga cabai merah di Padang terus alami kenaikan. Pantauan di Pasar Raya Padang pada Selasa pagi, harga cabai merah sudah menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Padahal sehari sebelumnya, harganya masih Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai merah terjadi karena pasokannya dari Pulau Jawa berkurang drastis. Sebab di Pulau Jawa, harga cabai merah jauh lebih tinggi, yaitu di atas Rp100.000 per kilogram. Selain kurangnya pasokan, kenaikan harga cabai juga disebabkan kegagalan panen. Saat ini, pasokan cabai merah yang ada di sejumlah pasar di Kota Padang berasal dari Solok Selatan dan Aceh. Biasanya, pasar-pasar tradisional di Padang dibanjiri cabai dari Pulau Jawa yang harganya lebih murah dan lebih disukai warga. Sekarang melonjak drastis. Yang untuk hari ini Bu ya? Sekarang kemarin masih 65-an. Sekarang sampai 80. 80. 78 80. Untuk penjualan. Itu jenis cabai apa itu Bu? Dari Padang Aro. Sama. Kalau untuk cabai hijau Bu? 40-an. 40-an. Itu kalau harga normalnya berapa Bu? 30-an dulu. 80.000. 80.000. Itu jenis cabai apa itu Bu? Jawa, Aceh. Kalau untuk bawang Bu? 28. 28. Harga standarnya? 20. Menurut Ibu sebagai pedagang ini naiknya sampai kapan nih Bu? Sekarang orang pedagang ini orang nih. Nonton ini panennya gagal. Mahalnya harga cabai memaksa kaum ibu memutar otak. Mereka mengurangi pembelian dengan menambahkan tomat dan cabai setan pada masakan mereka. Mana ya, mudah-mudahan cepat turun lagi lah. Soalnya ya ini juga kebutuhan banyak sekali ini. Jadi dibagi-bagi. Biasanya beli seperempat buat nyambel itu. Sekarang malah ditambah tomat sama cabai setan itu dicampur. Untuk pembeliannya dikurangi itu gimana nih? Dikurangi biasanya seperempat, sekarang 1 on, tambah tomat, tambah cabai rawit. Selain cabai merah, harga cabai hijau dan cabai rawit juga melonjak tajam. Cabai hijau naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit dari Rp30.000 naik hampir 200% menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah juga ikut naik dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Robi Ham melaporkan dari Padang.